Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 6 Muharram 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 November 2013. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya. Dan yang lalu kita telah membahas sampai hadits nomor 1379. Masih di Kitabul Ilmi, Babu Fadlil Ilmi, bab tentang keutamaan ilmu. Yang terakhir adalah hadis tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan tentang keutamaan berusaha untuk berdakwah agar supaya manusia mendapatkan hidayah dari Allah melalui tangan kita. Bahwasanya satu orang yang mendapat hidayah dari Allah melalui tangan kita itu lebih baik daripada harta yang amat sangat banyak dan amat sangat berharga. Sekarang kita masuk hadits yang baru, yaitu hadits nomor 1380. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Abdillah ibni Umar wa an Abdillah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ballighu anni walau ayah وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Tidak mengapa kalian membicarakan Bani Israel. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di dalam syarahnya, yaitu Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhis Shalihin, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di antara fikih dari hadis ini adalah wujubu tablighid din kitaban wa sunnatan. Kita wajib menyampaikan agama ini baik Al-Quran ataupun sunnah. Jadi kita menyampaikan. Jadi ilmu bukan hanya untuk diri sendiri saja,
tapi kita perlu menyampaikan kepada orang lain. Sehingga ada kaidah 4 permasalahan yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan, yaitu al-ilmu wal amalu bihi wad da'watu ilaihi was sabru 'alal adha fi. Yang pertama adalah mencari ilmu. Yang dimaksud dengan mencari ilmu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu tersebut. Yang keempat adalah sabar atasnya. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Hadis ini sangat indah. Kita sudah hafal semuanya, mencakup makna yang sangat mendalam. Pertama-tama adalah ballighu, sampaikanlah oleh kalian. Ini adalah taklif. Taklif itu pembebanan. Ayo sampaikan, ayo sampaikan, sampaikan. Taklif, pembebanan. Anni, dariku. Ini adalah tasyrif. Tasyrif itu adalah kehormatan yang kita sampaikan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, mulia sekali, agung sekali. Yang kita sampaikan adalah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, walau ayah, walaupun 1 ayat. Ini adalah takhfif. Takhfif itu keringanan. Tidak harus hafal Al-Quran dahulu, tidak harus hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, tapi yang sudah kamu fahami, kamu mengerti, sampaikan walaupun 1 ayat. Jadi mengandung apa di dalamnya? Taklif, tasyrif, dan takhfif. Pembebanan, kehormatan, dan keringanan. Jadi wajib menyampaikan dakwah ini. Yang lalu sempat kita menyinggung kajian Ahad ba'dal Maghrib ketika membahas tafsir surat Maryam, ya, bahwasanya orang berdakwah itu penuh dengan barakah. Waja'alani mubarakan aynama kuntu. Di antara ucapan Nabi Isa ketika masih bayi berbicara, mengatakan Allah menjadikan aku penuh dengan barakah dimanapun aku berada. Yang mana barokahnya itu karena Nabi Isa berada dimanapun selalu berdakwah, mengajarkan kebaikan kepada manusia, beramar ma'ruf nahi mungkar, bermanfaat. Jadi orang dakwah itu barokah, dimanapun dia berada barokah, membawa kebaikan. Bahkan diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kapal, perahu. Ada kaum yang mereka itu naik perahu, yang mana perahunya ada 2 lantai. Ketika diundi, sebagian berada di lantai bawah, sebagian berada di lantai atas. Yang di bawah, kalau mau air naik ke atas dulu. Akhirnya mereka mengatakan daripada repot-repot ke atas, daripada ganggu yang di atas, kita lubangi saja di bawah ini, langsung ambil air. Nah, kalau didiamkan, maka yang di bawah tenggelam, yang di atas pun juga tenggelam. Kalau diingkari, maka yang di bawah selamat, yang di atas pun juga selamat. Itulah dakwah.
Didakwah supaya umat ini selamat. Yang menyebabkan umat-umat binasa karena tidak ada dakwah atau tidak mau mengikuti dakwah. Dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan daripada hadis ini adalah raf'ul haraj 'anil mutakallim 'an Bani Israil. Tidak mengapa berbicara tentang Bani Israil, ya. Menceritakan tentang Bani Israil itu tidak mengapa. Nah, ini perlu penjelasan-penjelasan, ya. Disebutkan di dalam hadis yang lainnya riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wa la tukadzibuhum." Apabila berbicara kepadamu ahli kitab, maka jangan kamu membenarkan mereka, jangan pula mendustakan mereka. Ahli kitab yakni al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jangan membenarkan dan jangan mendustakan. Kemudian oleh para ulama diperinci. Ajma'al ulama, para ulama telah berijma', bersepakat, berkonsensus ala anna ma ja'ana 'an Bani Israil ala thalathati aqsam, bahwasanya yang datang kepada kita dari Bani Israil ada 3 macam. Jadi berita-berita dari Bani Israil yang datang kepada kita ada 3 macam. Ini ijma'. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsir Ibn Katsir. Yang pertama-tama adalah ma yuwafiqu syar'ana fahuwa maqbul. Yang pertama, berita tentang Bani Israil yang mencocoki, ya, dengan syariat kita, yang sama dengan syariat kita, maka ini diterima. Seperti apa? Ya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah tentang Bani Israil tentang yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadits-hadits yang sahih, sama berarti kita terima. Yang kedua, ma yukhalifu syar'ana fahuwa mardud, yang menyelisihi syariat kita maka kita tolak. Menyelisihi syariat seperti kisahnya Nabi Dawud alaihi salam yang katanya melihat perempuan cantik, dia suka dengan istri orang, ya. Ada perempuan cantik, ditanya istrinya siapa? Oh, istrinya fulan. Lalu suaminya diberi tugas untuk pergi ke medan perang, garda terdepan, supaya suaminya mati. Setelah suaminya mati, istrinya menjadi janda. Habis masa iddahnya dinikahi oleh Nabi Dawud. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Masa Nabi kayak gitu? Kalau nabinya kayak gitu, bagaimana dengan umatnya? Berarti ini jelas-jelas batil, kita tolak, ya. Nggak mungkin Nabi punya sifat seperti itu, ya. Namun masih banyak yang membawakan. Jadi itu menyelisihi syariat kita, ditolak. Yang ketiga adalah ma lam yuwafiq syar'ana wa lam yukhalifhu fa huwal maskutu anhu. Yang ketiga adalah yang tidak mencocoki syariat kita dan tidak menyelisihi syariat kita. Nah, ini didiamkan. Didiamkan artinya boleh diriwayatkan tanpa mempercayai dan tanpa mendustakan. Jadi kisah-kisah, ya, Bani Israil, kita mau membenarkan nggak punya dasar, kita mau mendustakan pun nggak punya dasar, maka boleh dibawakan. Sebagaimana di tafsir Ibnu Katsir itu ada kisah-kisah Israiliyat, tapi oleh beliau dijelaskan yang nggak diterima yang mana, yang diterima yang mana. Apa sih Bani Israil itu? Apa sih Israiliyat itu?
al-Israiliyat kullu ma ruwiya an Bani Israil min kutubihim aw an ulamaihim. Israiliyat adalah semua yang diriwayatkan dari Bani Israel, baik dari kitab-kitab mereka atau dari ulama-ulama mereka. Kitab Taurat, kitab Injil atau ulama-ulama mereka. Itu namanya Israiliyat. Lah terus Bani Israel itu apa? Bani itu anak keturunan. Anak keturunannya Israel. Israel itu adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah Abdullah atau Safwatullah, hamba Allah atau pilihannya Allah. Dan itu adalah merupakan namanya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu namanya adalah Israel. Kullu ta'ama kana hillan li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsih. Jadi Israel adalah namanya Nabi Yakub. Yang mana Nabi Yakub punya 12 anak. Nah itulah namanya Bani Israel. Keturunan mereka adalah keturunan Bani Israel. Jadi itu tentang Israel. Ya. Jadi menceritakan tentang Bani Israel boleh tanpa mendustakan, tanpa mempercayai, kecuali yang jelas-jelas benar kita percayai, yang jelas-jelas salah maka kita dustakan dan kita tolak. Kemudian yang ketiga, wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah siap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Ini tentang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menurut para ulama adalah hadis mutawatir. Jadi hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siap menempati tempatnya di neraka. Ini mutawatir, hadis perawinya banyak dan tidak bisa didustakan lagi. Bagaimana kalau berdusta dengan niat yang baik? Ada yang mengatakan enggak boleh, itu kadzaba alayya, berdusta atas namaku, ya. Memalsukan hadis yang jelek-jelek, enggak boleh. Tapi kalau man kadzaba li, berdusta untuk kebaikanku, memalsukan hadis yang baik-baik, itu enggak apa-apa. Nah, ini adalah pendapat yang batil, enggak benar. Sehingga banyak hadis-hadis palsu terutama dikarang dalam keutamaan-keutamaan surat-surat tertentu, ayat-ayat tertentu, banyak hadis maudhu'. Yang mana di antara tujuannya adalah supaya orang tertarik membaca Al-Quran. Niatnya baik, tapi enggak boleh berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berdusta atas nama Nabi itu enggak sama dengan berdusta atas nama orang lain, sebagaimana di dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Inna kadiban alayya laisa ka kadibin ala ghairi. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama selainku. Ya, berdusta atas namaku, kata Nabi, siap-siap masuk neraka. Demikian pula orang yang membawakan hadis yang dicurigai hadis itu adalah hadis palsu, dia bawakan tanpa menerangkan. Ini sama dengan berbohong juga atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih melalui jalan sahabat Samurah radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzib fa huwa ahadul kadzibain aw fa huwa ahadul kadzibin." Barang siapa meriwayatkan dari aku hadis yang diduga hadis itu adalah dusta, tapi tetap dia riwayatkan, maka dia salah seorang pendusta, salah seorang pembohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi harus dicek dulu, jangan sekedar dapat hadis sampaikan, dapat hadis dicek dulu. Apalagi sekarang ini untuk mengeceknya mudah, menelitinya mudah. Ya. Ada program maktabah syamilah, tinggal kita ketik aja kata kuncinya, ketemu hadisnya, dilihat di kitab-kitab takhrij hadis ini bagaimana derajatnya, jelas, gampang. Jadi jangan asal dengar sampaikan, dengar sampaikan. Karena kalau orang sekedar dengar disampaikan tanpa meneliti kembali, tanpa cek dan recheck, maka dia adalah berdusta. Sebagaimana di dalam riwayat Muslim rahmatullah alaih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kaziban an yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah bagi seorang itu suatu dusta, suatu kebohongan ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Nah, ini umum ya, bukan hanya hadis, semuanya. Kita dapat informasi apapun, jangan keburu-buru diterima, dicek dulu, diperiksa kembali benar atau enggak. Karena sekarang ini zamannya orang gampang berbohong demi untuk kepentingannya, demi untuk memuaskan hawa nafsunya. Dicek dulu, benar enggak beritanya itu. Karena kalau kita dengar, sampaikan, dengar, percaya, sampaikan, dengar, bohong berarti. Kemudian juga kembali kepada hadis-hadis yang tidak sahih, apalagi sampai ke derajat maudhu, ya palsu, ini bahaya. Yang mana banyak ya, terutama sekarang ini bulan Muharram, banyak hadis palsu berkaitan dengan hari Asyura yang diproduksi oleh kelompok-kelompok Syiah Rafidhah. Hadis-hadis tentang berkabung bersedih pada hari Asyura, atau hadis produksi dari kelompok Nawasib, pembenci Nabi Muhammad SAW dan orang-orang al-jahalah, orang-orang bodoh. Hadis-hadis yang berisi merayakan, bersenang-senang hari Asyura. Hadis palsu semuanya itu. Jangan diriwayatkan, Anda dosa. Berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ada beberapa kitab yang sengaja ditulis tentang hadis-hadis yang palsu. Di antaranya kitab yang berjudul Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Haraj Abdurrahman Ibnul Jauzi. Ya, Ibnul Jauzi yang beliau wafat pada tahun 597 Hijriyah. Al-Mawdu'at milik Ibnul Jauzi. Di antara kitab yang secara khusus ditulis mengenai hadis-hadis palsu adalah kitab Al-La'ali Al-Masnu'ah fil Ahadithi Al-Mawdu'ah yang ditulis oleh Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti, yang beliau wafat pada tahun 911 Hijriah. Kemudian di antara kitab pula tentang hadis-hadis palsu yang ditulis oleh dengan judul Tanzihus Syari'ah Al-Marfu'ah 'anil Ahadits Syani'ah Al-Mawdu'ah yang ditulis oleh Al-Hafidh Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Iraq Al-Kinani yang wafat pada tahun 963 Hijriah. Kemudian juga kitab yang berjudul Al-Manarul Munif fi Sahih wad Dha'if yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Kemudian juga kitab yang berjudul Al-Masnu' fil Haditsil Mawdu' yang ditulis oleh Al-Hafidh Ali Al-Qari yang wafat pada tahun 1014 Hijriah. Kemudian juga ada kitab yang cukup besar berjilid-jilid yang ditulis oleh Muhaddithul Asr, ahli hadis abad ini, yang berjudul Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'ah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala.
Ya, tinggal sekarang kita meriksa. Jadi jangan hanya nerima begitu saja, diperiksa kembali, benar enggak itu hadisnya. Diperiksa dulu. Karena kalau tanpa meriksa, kita enggak boleh dosa. Hadis dhaif saja, kalau kita meriwayatkan terangkan ini hadis dhaif, ini hadis dhaif, enggak benar hadisnya. Dan kalau meriwayat pun enggak boleh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak, ruwiya, diriwayatkan ruwiya, ya, hadis dhaif. Seperti itu. Terutama pada tahun ajaran baru. Ya, tahun ajaran baru sering muncul hadis yang berbunyi utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini enggak sahih. Terangkan ini enggak sahih. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis palsu. Ya, terangkan ini hadis enggak sahih. Karena kita membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikutnya lagi hadis yang setelahnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mempermudah baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih. Hadis ini sudah pernah dijelaskan oleh Imam Nawawi, dibawakan di bab-bab yang lalu, hadis nomor 245. Menempuh jalan mencari ilmu, dimudahkan jalannya ke surga. Para ulama ketika menjelaskan tentang menempuh jalan mencari ilmu, ini ada beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah dia pergi dari tempat tinggalnya menuju tempatnya ilmu. Berarti ini menempuh jalan mencari ilmu. Pergi dari tempat tinggalnya menuju tempatnya ilmu. Menempuh jalan mencari ilmu, dimudahkan jalannya ke surga. Yang kedua, boleh jadi dia tidak keluar dari tempatnya, tetap di tempatnya, tapi dia di sana membaca, menghafal, mempelajari, berusaha memahami, ya, mendengarkan, menulis, ya. Maka ini adalah menempuh jalan mencari ilmu. Maka dimudahkan jalannya ke surga. Yang ketiga, bahwasanya ilmu itu sendiri adalah yang menjadikan jalan mudah menuju surga. Jadi karena ilmu ini menjadikan kita mudah menuju ke surga. Karena dengan ilmu kita kenal Allah, kenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal Islam, sehingga kita dengan mudah masuk ke dalam surga melalui ilmu yang kita miliki. Ilmu dipelajari, kemudian diamalkan, didakwahkan, dan sabar atas semuanya, yang itu merupakan kandungan dari surat Wal 'Asr. Kemudian selanjutnya hadis yang berikutnya lagi, wa anhu aidha radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada suatu petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun dari pahala mereka itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini keutamaan berdakwah. Kita ngajak orang kepada hidayah dan orang itu mau,
maka yang diamalkan oleh orang itu daripada hidayah yang kita sampaikan kepadanya, kita dapat kiriman ganjaran terus tanpa mengurangi ganjarannya orang itu. Ketika orang itu menyampaikan kepada orang lain, maka orang itu dapat dan kita juga dapat. Ketika orang lain menyampaikan ke orang lain, maka orang lain itu dapat, yang sebelumnya dapat, kita juga dapat. Subhanallah. Jadi mirip seperti dengan multi level marketing. Semakin banyak, semakin dapat banyak kita. Namun bukan berarti kalau orang nggak nerima dakwah kita nggak dapat. Bukan ya, bukan itu sama sekali. Sekedar dakwah aja sudah dapat. Dan yang diminta oleh Allah dari kita bukan hasil, yang diminta oleh Allah adalah usaha maksimal dan terbaik kita. Sehingga ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang paling untung itu siapa? Yang paling untung adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua amalan yang kita amalkan ini adalah ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapat kiriman. Sehingga kita tidak perlu mengirimkan ganjaran apapun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena otomatis beliau dapat kiriman. Kita mau ngaji Al-Qur'an, kita mau baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan yang lainnya, kita mau sholat, kita mau zikir ini, zikir itu, kita mau sedekah, semua amalan yang kita lakukan, aktivitas kita yang bersumber ilmunya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kiriman ganjarannya. Dapat kiriman ganjaran, Masya Allah. Karena itu jangan pernah meremehkan guru-guru TPQ, ya. Jangan pernah meremehkan guru-guru TPQ. Saya lebih senang untuk diberi nama TPQ daripada PAUD, pendidikan anak usia dini. Karena kita khawatir ini adalah upaya untuk mengkaburkan taman pendidikan Al-Qur'an, diganti dengan pendidikan anak usia dini. Jadi saya berharap umat Islam jangan ganti TPQ dengan PAUD, tetap aja TPQ. Kita bawa nama Al-Qur'an, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Sehingga orang-orang yang kafir aja dengar aja sudah merinding. Kalau PAUD nggak merinding sama sekali. Pendidikan anak usia dini biasa. Ini Taman Pendidikan Al-Qur'an. Jadi jangan ganti TPQ dengan PAUD, jangan, tetap TPQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Jangan TPA. Kalau TPA nanti konotasinya jelek karena multi tafsir, tempat pembuangan akhir. Iya kan TPA. Jadi jangan TPA, TPQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Taman Pendidikan Al-Qur'an, ya, bukan TPA, bukan PAUD. Karena kita ini khawatir ya, istilah-istilah itu dikaburkan tanpa kita merasa. Beberapa pondok pesantren, wah, dengan berlomba-lomba ganti TPQ menjadi PAUD, seakan-akan kayak modern gitu ya. PAUD, wah gimana modern gitu. Ya, jangan, TPQ itu mulia, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Jangan diganti dengan pendidikan anak usia dini, jangan. Jadi orang-orang guru-guru TPQ itu Masya Allah luar biasa. Mereka itu jasanya besar. Di sini dulu ada seorang ustadz namanya Al-Ustadz Umar bin Ahmad Qadah rahimahullahu ta'ala wa nawwarallahu qabrah wa rafa'a darajatah wa wassa'alahu fih, ya. Ustadz Umar bin Ahmad Qadah, beliau ngajar Al-Qur'an puluhan tahun, sampai 3 generasi, mulai bapak, anak, sampai cucu. Masya Allah. Metode-metode zaman dulu, belum ada Iqra dan yang lain-lainnya. Yang ada paling dulu Baghdadiyah. Dan sistemnya juga sistem pakai papan tulis. Papan tulis zaman dulu warna hitam, pakai kapur warna putih, ya. Ada kelas-kelas abata. Nanti naik kelasnya kelas Baroka Jamaluka, ya. Naik kelas lagi kelas apa?
sampai ngaji Al-Quran sampai tajwidnya. Dan kalau ngajar tajwid itu kelebihannya subhanallah gampang dipahami, gak repot sama sekali, gak ada buku-bukuan, gak pakai buku kitab tajwid, cuma nulis saja. Beliau bikin tulisan tentang tajwid, kaidahnya, langsung baca, langsung tanya inna apa idgham bihunna, ya. Subhanallah, mudah, sistematis. Dan insya Allah mudah-mudahan sekarang beliau damai di alam kuburnya, karena yang dapat ilmu Al-Quran dari beliau berapa banyak. Mungkin saat itu ratusan. Dari ratusan ini berkembang kepada murid-muridnya juga sampai ribuan. Dari bapak, anak sampai cucu. Masya Allah. Jadi kalau ngajar Al-Quran, yang perlu diingat-ingat ini adalah pekerjaan besar. Ini adalah merupakan amalan yang besar. Anda sedang mendidik manusia untuk bisa membaca kitabnya Allah, membaca dengan baik dan benar, apalagi juga mengajarkan tafsirnya. Masya Allah, ini dapat kiriman ganjaran. Terutama adalah orang yang mengajarkan surat Al-Fatihah, itu ganjarannya luar biasa. Sehingga para ulama mengatakan mari kita berlomba-lomba ngajar kepada anak-anak surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu nanti dibaca oleh anak tersebut satu hari minimal 17 kali dalam sholatnya. Sehingga yang mengajarkan surat Al-Fatihah adalah manusia yang paling beruntung. Ngajar Al-Fatihah kepada 5 orang. Terus ketok moto wis hasilnya. Hasilnya sudah kelihatan. Ya, kita tidur oleh kiriman ganjaran. Orang 5 ini sholat satu hari minimal yang wajib baca 17 rakaat, ya. Kali 5 berapa? 17 kali 5 berapa? 85. Iya, satu hari dapat kiriman 85 ganjaran surat Al-Fatihah. Satu hari. Ya, bagaimana kalau dia nambah dengan sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, qiyamul lail, sholat duha, sholat witir dan yang lainnya, berapa? Katakanlah satu orang itu sholatnya satu hari 20 rakaat. Ya, Masya Allah, dapat kiriman ganjaran tiap hari. Sampai kita mati pun di kuburan dapat kiriman. Ya, jadi itu faedah berdakwah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah dan yang lain-lainnya, dapat kiriman ganjaran terus. Karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik itu pernah ditegur, ya, oleh seorang ulama yang hidup pada saat itu. Imam Malik ditegur. Tegurannya adalah, hai Imam Malik, kamu jangan hanya sibuk ngajar saja. Ya, mestinya kamu itu sekarang lebih fokus banyak ibadah saja. Jangan kumpul manusia, dengan Allah saja, menyendiri berdakwah, menyendiri beribadah. Jadi Imam Malik ditegur seperti itu, supaya Imam Malik tidak sibuk dengan berdakwah, supaya beliau menyibukkan dirinya dengan menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya At-Tamhid. Orang itu adalah bernama Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umri Al-Abid, seorang ahli ibadah, abid. Nulis surat kepada Imam Malik, hai Imam Malik, kamu jangan hanya sibuk ngajar manusia saja. Kamu sekarang sudah saatnya menyendiri sana, ibadah kepada Allah, menyendiri, enggak kumpul manusia, enggak mengajarkan ilmu di majelis-majelis kayak gitu. Lalu Imam Malik rahimahullahu taala membalas dengan sopan, yang mana intinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi amalan-amalan sebagaimana Allah membagi rizki. Jadi amalan oleh Allah sudah dibagi seperti Allah bagi rizki. Ada orang yang dibukakan oleh Allah di dalam hal sholat, tapi tidak dibuka di dalam hal puasa. Kalau sholat semangatnya Masya Allah, rajin sholat, sholat sunnahnya Masya Allah luar biasa. Cuma untuk puasa dia nggak mampu, berat untuk puasa dia. Berarti dia dibuka oleh Allah pintu sholat, nggak dibuka pintu puasa, yang sunnah maksudnya ya. Ada juga orang yang dibuka oleh Allah pintu sedekah, tapi nggak dibuka pintu
puasa, sedekah, masya Allah, dermawan luar biasa dia, masya Allah. Untuk puasa sunnah berat, nggak mampu dia, nggak kuat. Kemudian ada orang yang dibuka pintu jihad, tapi nggak dibuka pintu sholat. Mau jihad, perang, wah langsung seruan perang, sami'na wa ata'na. Tapi itu sholat sunnah beratnya bukan main. Berarti dibuka pintu jihad, nggak dibuka pintu sholat. Demikian pula menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, ini termasuk min afdali a'malil bir. Menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu termasuk amalan kebaikan yang paling afdal. Bahkan para ulama sudah ijma' ya, konsensus bahwa amalan sunnah yang paling afdal adalah mencari ilmu. Termasuk juga tentu menyebarkan ilmu karena gandengannya itu. Dan kata Imam Malik, aku ridho dengan apa yang telah dibukakan oleh Allah untukku, yaitu dalam hal menyebarkan ilmu. Jadi istilahnya aku dibuka oleh Allah di dalam bab ini, dimudahkan dalam mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, ini baik. Dan aku berharap yang aku lakukan ini ya tidak lebih buruk dari yang kamu lakukan. Kalau kamu ahli ibadah menyendiri, aku mengajarkan ilmu, artinya mudah-mudahan kita ini tidak ada saling buruk, sama-sama baiknya. Kamu dibuka oleh Allah ahli ibadah menyendiri, ya mudah-mudahan itu baik ya. Dengan catatan sudah punya bekal ilmu yang mencukupi. Karena kalau enggak mencukupi yang wajib belajar. Demikian pula aku dibukakan oleh Allah dalam hal mengajar, menyebarkan ilmu. Ini juga baik, sama-sama baik. Jadi hendaklah masing-masing dari kita ridho dengan apa yang telah dibagi oleh Allah untuknya. Ini dibagi ya. Dibagi, subhanallah. Jadi memang begitu. Dan yang diucapkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala ini sama dengan yang ada di dalam hadis sahih Bukhari, Muslim rahmatullahi alaihima. Waktu itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa setiap orang yang rutin mengamalkan amalan sunnah tertentu, maka dia dipanggil oleh Allah dari pintu itu. Kalau orang yang ahli sholat, dia dipanggil dari babus sholat, pintu sholat. Orang yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Orang yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Orang yang ahli puasa dipanggil dari pintu puasa, yaitu Ar-Rayyan. Lalu sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah setiap orang hanya dipanggil dari satu pintu saja? Apa enggak ada orang dipanggil dari semua pintu? Wah, subhanallah. Ini menunjukkan semangat yang tinggi. Ini menunjukkan ulul himmah, semangat yang tinggi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya Rasulullah, apakah hanya dipanggil satu pintu saja? Enggak boleh lebih dari itu? Apa enggak ada yang dipanggil dari semua pintu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am wa arju an takuna minhum." Iya, ada. Ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu. Karena dia ahli dalam semua kebaikan itu. Salah satunya adalah kamu. Aku berharap salah satunya adalah Anda, wahai sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah keutamaan As-Siddiqul Akbar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, namanya siapa? Abu Bakar namanya siapa? Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Quhafa itu juga kunyah. Namanya siapa ayahnya? Ayahnya siapa namanya? Utsman. Jadi Abdullah bin Utsman. Kunyahnya Abu Bakar bin Abi Quhafa. Masya Allah. Karena itu ada sebuah hadis. Hadis ini dari sisi sanad dhaif, ya, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan yang lainnya. Namun maknanya sahih. Maknanya sahih karena maknanya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga para ulama sering membawakan hadis ini. Hadisnya berbunyi, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinah." Sesungguhnya Allah itu suka apabila seorang dari kamu itu beramal untuk
melakukan amal itu dengan sebaik-baiknya. Maksudnya ada kalanya oleh Allah kita dibuka dalam satu pintu, ya Allah buka itu, sudah fokus aja di situ, fokus aja di situ, lempeng aja di situ sudah, karena memang dibukakan di situ. Kalau bisa yang lainnya bagus, kalau kesulitan fokusnya di situ aja, lempeng di situ, ya. Jadi jangan noleh-noleh yang lainnya, kerjakan dengan sebaik-baiknya bidangmu itu. Jadi kalau istilah kita itu bakat, pengembangan bakat. Ini bakatnya apa? Bakatnya ini udah kembangkan aja sudah. Jangan noleh yang lainnya. Udah fokus di situ aja. Karena bakatmu di situ. Demikian pula kita dibukakan oleh Allah dalam satu pintu. Pintu ini, yang lainnya kalau kelihatannya sulit, sudah. Fokus saja di sini. Kerjakan sebaik-baiknya, fokus di sini. Karena itulah pintu yang dibukakan oleh Allah untuk kita. Kalau bisa lebih dari satu pintu, bagus. Kayak sahabat Abu Bakar, semua pintu. Kayak salah seorang tabi'in, Abdullah ibnul Mubarak, subhanallah, semua pintu dibuka oleh Allah. Pintu puasa, pintu sholat, pintu ilmu, pintu mengajarkan ilmu, pintu jihad, pintu sedekah, pintu haji, pintu umroh, pintu segala macam dibuka oleh Allah. Luar biasa. Tapi enggak semua orang mampu seperti itu. Kalau kita enggak mampu semua pintu, maka pintu yang dibukakan oleh Allah untuk kita, fokus di situ, lempeng di situ sudah, kerjakan sampai mati di situ. Insya Allah mati pun dalam keadaan mengerjakan amal itu. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah berikutnya kita lanjutkan hadis yang setelahnya. Dan sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya, silahkan dikirimkan SMS di HP saya 0816 429 6227. Ini sudah ada SMS yang masuk. Ustadz, ada yang disebut hambanya bulan Ramadan, apakah juga ada istilah hambanya hari Jumat? Karena banyak yang mengaku Islam tapi sholat atau ke masjid pada waktu Jumatan saja. Iya, memang ada riwayat dari salafus saleh ya, kun rabbaniyan wala takun ya ramadhaniyan atau sya'baniyan. Jadilah hamba Allah sepanjang waktu, jangan menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja, ya. Kalau kita mau memperluas dengan hari Jumat ya boleh-boleh saja. Kun rabbaniyan wala takun jum'ataniyan. Ya. Jadilah hamba Allah sepanjang waktu, jangan jadi hamba Allah salat Jumat saja. Karena kalau orang Islam salat Jumat saja itu kafir. Nanti insyaallah ba'dal maghrib pembahasan kita tafsir surat Maryam berkaitan dengan masalah salat, yaitu tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam, ya, waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati. Ya Allah wasiatkan kepadaku supaya salat. Nanti kita bahas masalah salat, urgensi salat, hukum orang meninggalkan salat dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pendapat sebagian yang mengaku ulama yang mengatakan bahwa jika kita belum bisa membaca kitab gundulnya Bukhari Muslim, maka kita dilarang menyampaikan hadis matur nuwun. Ya, ini pendapat yang tidak benar. Jadi membaca kitab tidak harus kitab gundul, kitab gondrong boleh, ya. Karena sekarang ini dipermudah ya, terjemahan juga ada fathah kasrohnya, ada harokatnya, itu dipermudah. Jadi ukurannya menyampaikan bukan harus baca kitab gundul. Jadi ukurannya yang kita fahami suatu permasalahan, yang kita fahami boleh kita menyampaikan sebatas yang kita fahami saja. Yang tidak tahu jangan berat-berat untuk mengatakan la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Saya akan mengkaji lagi. Nah begitu. Yang tahu sampaikan, tidak apa-apa. Yang tahu sampaikan. Balighu anni walau ayah. Namun menyampaikan itu bukan berarti bikin majelis, ya. Baru belajar seminggu wis nggawe pengajian, ya gak bener iki. Keminter jenenge iku.
Jadi maksudnya itu bukan majelis gini ya, maksudnya menyampaikan kepada temannya gitu. Jadi bukan berarti membuat majelis, karena kalau membuat majelis itu tidak gampang, memang harus ilmunya mumpuni. Karena kalau tidak nanti sudah kadung punya majelis, ditanya nggak ngerti, mau jawab tidak tahu, malu, akhirnya jawab sekenanya, sehingga sesat dan menyesatkan. Jadi menyampaikan tadi bukan harus mempunyai majelis ya, menyampaikan kepada anaknya, pada keluarganya, teman-temannya, tetangganya, begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon penjelasan. Saya pernah baca hadis dalam catatan kaki tertulis Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya, sedangkan Az-Zahabi menyepakatinya. Hadis ini apa boleh disampaikan? Syukran. Ya. Ini biasanya hadis yang ada di Mustadrak Al-Hakim. Al-Hakim itu punya kitab Al-Mustadrak, artinya beliau mengumpulkan hadis-hadis yang tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim, dikumpulkan oleh Al-Hakim. Hanya saja penghukuman Al-Hakim terhadap hadis di kalangan ulama ahli hadis tidak muktabar. Jadi kalau Al-Hakim mengatakan sahih, itu enggak bisa diterima. Kenapa? Karena menurut ulama ahli hadis, Al-Hakim itu yatasahal, gampang-gampangkan dalam mentashih hadis. Sehingga kitabnya Al-Hakim Al-Mustadrak itu sudah diteliti oleh Imam Az-Zahabi, sehingga ada ungkapan sahhahul Hakim wa wafaqahu Az-Zahabi, disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi. Ya, kalau itu enggak masalah, karena Az-Zahabi juga imam yang mu'tabar dalam ilmu pensahihan hadis ya. Jadi Al-Hakim enggak muktabar, sehingga perlu penjelasan dari Imam Az-Zahabi kayak tadi itu. Apalagi diterangkan lagi sahhahul Hakim wa wafaqahu Az-Zahabi ya, wa sahhahahu An-Nawawi atau Al-Albani, lebih kuat lagi. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau Al-Hakim menyatakan hadis itu sahih masih perlu diteliti kembali. Ini yang mengatakan ulama ahli hadis, ada bidangnya, namanya ilmu mustalah hadis. Diterangkan di sana siapa yang mu'tabar, siapa yang tidak mu'tabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekedar info, ada ikhwan yang juga enggak rela TPQ diganti dengan PAUD, sehingga akhirnya kepanjangan PAUD dirubah menjadi pendidikan Al-Quran usia dini. Bagaimana menurut Ustadz? Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Jangan, tetap aja TPQ ya, jangan, tetap aja TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran. Itu nama paling indah, Taman Pendidikan itu indah, jangan dirubah sudah. Istiqomah aja, lempeng di situ aja sudah. Sesuatu yang baik ada apa dirubah? Jangan dirubah ya. Jadi kita ini harus waspada, pandai, jeli melihat. PAUD ini kira-kira istilah ini sayapnya kemana ini? Arahnya kemana ini? Kita harus jeli dulu. Karena sebagian yang jeli memandang ini sayapnya untuk menghapus kata-kata TPQ, diganti dengan PAUD. Ini kalau setuju monggo, gak setuju ya wis, gitu aja. Setuju monggo, gak setuju ya wis. Ini omongan yang benar-benar masuk akal, realistis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah puasa Asyura atau puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah boleh diqadha? Apakah puasa yang diqadha tersebut bisa mendapatkan keutamaan pahala dihapusnya dosa-dosa 2 tahun pada hari Arafah, atau dihapusnya dosa 1 tahun pada hari Asyura? Wallahu alam ya. Karena ini berkaitan dengan waktunya lewat berarti sudah terlewatkan. Tapi kalau Anda punya niat yang baik, mudah-mudahan dapat dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Dan insyaallah kita nanti puasa Asyura pada hari Kamis. Disunnahkan juga dengan tanggal
9. Tasu'a dan Asyura, Rabu dan Kamis tanggal 13 dan 14 bulan November 2013. Sebagian ulama, Ibnul Qayyim diantaranya mengatakan seandainya kita mau nambahi dengan tanggal 11-nya itu juga baik, karena sekaligus diniatkan puasa 1 bulan 3 hari, ya kan, Rabu, Kamis dan Jumat. 1 hari saja, Kamis saja tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di TPQ kami, santrinya dipisah berdasarkan kelas. Untuk pengajar yang mengajar kelas 2 ke atas sudah tidak mengajarkan Al-Fatihah lagi, karena surat tersebut diajarkan di kelas 1. Apakah guru yang mengajar di kelas 2 ke atas tidak mendapatkan pahala mengajarkan Al-Fatihah? Jika semua ingin mengajarkan Al-Fatihah, maka TPQ menjadi tidak teratur. Syukran Ustaz. Ya. Tadi itu keutamaan ngajar Al-Fatihah. Bukan terus semuanya fokusnya ngajar Al-Fatihah. Nanti kita kelebihan guru nanti. Ya, tidak ada muridnya. Jadi bukan gitu ya. Insya Allah semua orang dapat dari niatnya masing-masing, ya. Dan tentu yang mengajar secara langsung itu punya keutamaan. Namun tidak harus kita ngotot untuk jadi guru ngajar Al-Fatihah. Kalau kita dapat tugas ngajar surat Al-Baqarah, ya Al-Baqarah aja, dapat ganjaran juga Al-Baqarah, gitu. Karena nggak mungkin semuanya fokus di kelas yang ngajar Al-Fatihah. Nanti kelas lain bagaimana? Nggak ada yang mau ngajar nanti. Ya mudah-mudahan dapat dari niatnya. Kan kita punya kaidah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua yang kita niatkan kebaikan, walaupun kita belum mengerjakannya, belum sempat mengerjakannya, belum bisa, nggak ada kesempatan, tapi kita berniat mengerjakannya, dapat ganjaran kita. Orang kepingin haji, niat haji, mati belum haji, dianggap sudah haji, artinya ganjarannya dari niatnya. Ganjaran ya dari niatnya ya, ganjaran maksudnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apakah Al-Quran digital yang banyak beredar di HP sekarang ini bisa terjamin kebenarannya? Mohon sarannya Ustadz. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Itu ada beberapa yang ada kesalahan-kesalahan. Saya dulu berapa bulan atau tahun yang lalu pernah dapat informasi ya, beberapa aplikasi Al-Quran di HP yang ada salah cetak di sana. Sudah saya hapus kayaknya itu. Jadi beberapa aplikasi yang itu ada tahrif, kesalahan baik sengaja atau tidak sengaja. Namun ada juga yang benar. Di antaranya antum kalau mau download ya, ini ada informasi bagus, untuk Android bisa, untuk iPhone juga bisa. Bagus sekali, dan bahkan ada tafsirnya. Ada tafsir terjemah Al-Quran bahasa Indonesia, ada tafsir Al-Jalalain terjemah bahasa Indonesia. Kalau untuk bisa bahasa Arab juga ada tafsir-tafsirnya bahasa Arab. Tafsir Al-Muyassar, tafsir As-Sa'di, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, dan juga ada bahasa Inggris, semua bahasa ada. Kemudian juga ada suara, tinggal milih suaranya siapa kita mau, tinggal download. Pencariannya juga mudah ya. Itu antum cari aja di pencarian, di searching ayat itu aja, AYAT, itu bagus itu insyaallah dikeluarkan oleh Jami'ah Malik Saud. Jadi dikeluarkan oleh Universitas Malik Saud yang ada di Arab Saudi sana, sehingga benar-benar resmi. Bahkan mushafnya pun sama dengan mushaf Madinah, dibaca itu enak, dipandang itu enak bacanya, bagus sekali. Insyaallah kalau itu aman, tinggal download aja, mudah dan gratis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, apa tanda-tandanya ilmu yang kita ajarkan itu bermanfaat? Jazakallah khair wa iyyakum. Tandanya adalah kalau ilmu itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menjadikan hati dan pikiran kita bersih, semakin menjadikan hidup kita bermanfaat. Itu namanya ilmunya bermanfaat. Tapi kalau ngaji tambah jauh dari Allah, tambah keras hatinya,
ya, tambah ngacau di mana-mana, ilmunya enggak bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, kendala yang dihadapi TPQ yang ada ialah murid-murid yang datang dan pergi, hingga tersisa segelintir santri, termasuk tunjangan bagi pengajar yang kurang memadai. Bagaimana solusi agar TPQ yang ada sekarang tetap diminati dan semakin bertambah daya tariknya? Jazakumullah khair wa iyyakum. Ya, memang ini kendala dari dulu. Kendala dari dulu. Yang namanya masjid, ya, ngaji itu sepi. Yang namanya pesta-pesta itu rame, pasar rame, alun-alun rame. Itu dari dulu gitu. Tapi jangan putus asa. Jangan putus asa. Walaupun muridnya 1, jalan terus, ya. Muridnya 5 sudah Masya Allah. Jadi jangan putus asa. Kemudian supaya menarik, ya mungkin ada perlu program-program yang menarik. Di antaranya yang menarik para wali murid, ada program apalah buat yang menarik. Ada di samping TPQ nanti juga mengikat para wali murid dengan ada acara rutin para wali murid. Nah, sehingga mereka nanti perhatian kepada anaknya untuk supaya masuk ngaji. Seperti itu. Kemudian juga mengenai tunjangan. Pertama-tama memang kita harus ikhlas. Namun bukan berarti ikhlas itu enggak boleh nerima tunjangan. Ini pemahaman yang salah. Karena orang itu juga punya tanggungan. Sementara waktunya habis untuk ngajar di TPQ, dia butuh tunjangan. Orang yang nerima gaji bukan berarti enggak ikhlas. Orang yang enggak mau nerima gaji berarti ikhlas. Bukan itu ukurannya. Ikhlas itu yang tahu adalah Allah. Karena ikhlas itu amalannya hati. Jadi bukan berarti kalau nerima, oh gak ikhlas tiba-tiba nerima. Wah, ini gak nerima berarti ikhlas iki. Bukan itu ukurannya ikhlas. Ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Kita tidak tahu ikhlas. Iya. Kalau saya menganjurkan guru-guru TPQ, guru-guru agama perlu diberi gaji yang lebih besar dari guru matematika, dari guru les nyanyi, dari guru les piano. Karena sekarang kenyataannya kalau ada sebuah rumah besar, rumah gede, orang kaya, anaknya dileskan ngaji dan les piano. Kalau guru ngaji yang datang masuknya lewat gang kecil. Tapi kalau guru les piano yang datang masuk lewat pintu gerbang, bahkan yang buka dia sendiri. Ini kan subhanallah terbalik. Ini orang ngajak ke surga malah enggak dihargai. Ini orang ngajak neraka malah dimuliakan. Ini sudah terbalik ini. Namun demikian, seandainya tidak memungkinkan kecuali sedikit sabar. Karena kita berdakwah tujuannya bukan uang. Dakwah tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi para pengelola harus punya perhatian. Harus memperhatikan kesejahteraan para guru, terutama guru TPQ, guru-guru agama. Diperhatikan kesejahteraannya, ini penting. Jangan hanya mentang-mentang ingin ngaji wis pokok harus ikhlas. Guru diwari ikhlas tok ae gak dikek apa-apa. Iya. Ya itu tidak benar. Pengelola harus bertanggung jawab. Kamu harus pandai nyari uang untuk menjamin kesejahteraannya guru. Seperti itu. Karena itu saya sangat senang dengan sekolah-sekolah Islam yang memberikan gaji kepada guru yang selayaknya, terhormat, sehingga dia fokus untuk ngajar, tidak mikir yang lain-lain. Masya Allah, seperti itu. Tapi sekali lagi, seandainya tidak memungkinkan kecuali sedikit saja, sabar, istiqomah. Anda berada di garda yang paling mulia untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini waktunya sudah terlewatkan. Mungkin antum ada sebagian yang punya acara. Sebenarnya SMS yang masuk masih banyak yang belum terjawab. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan di lain waktu bisa terjawab. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dalam memegang Al-Quran was sunnah, dan Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.